Guys, ini Reza dari Stand Up Indo Bali. Aduh. Jok dia akan menggambarkan kualitas komunitasnya. Aduh. Satu beat, Reza, satu beat. Satu ini ya. Kenalin, nama saya Reza. Tinggi saya 152 cm dan berat badan saya 40 kilo. Berdasarkan perhitungan, saya itu dikategorikan kurus. Gara-gara saya kurus, saya itu sering dicap pakai narkoba. Ya Allah. Maksud saya apa ininya gitu, orang kurus sama pakai narkoba? Padahal nggak semua orang kurus itu. Nggak semua orang pakai narkoba itu kurus. Contohnya siapa? Jeffrey Nicole. Saya sama Jeffrey Nicole mirip sih gantengnya. Aduh bang, Udah segitu doang. malu bang. Oke. Ada lagi sih pak. Nggak dapat golden ticket, no. Dapat golden ticket. Segini doang ke atas Stand Up Indo Bali. Bisa. Segini doang, sorry. Tidak ada persiapan bang. Bikin malu, lihat nih, senior-seniornya pada malu nih. Gembleng. Bersama dengan Tipo dan Shira di Sungai Ayu. Selamat datang di .id Weekly Vlog. .id Weekly Vlog kali ini adalah all about Bali, dan bukan hanya karena tentunya Mensrea Denpasar, tapi karena seluruh keluarga berlibur ke Bali sejak hari Senin. Jadi hari Senin sampai hari Jumat kami berlibur di villa yang gue sewa. Habis itu dari Jumat sampai Minggu pindah ke hotel tempat tim Mensrea Denpasar menginap. Nah, kenapa ke Bali? Karena seperti yang lo tahu, gue terpisah sama keluarga lama sekali. Karena gue harus ke Jakarta. Mungkin sekitar 3 bulanan. Terus, ketika nyampe Jakarta pun, gue tersibuki sama berbagai macam kegiatan sebagai, dirutnya Comika. Jadi walaupun mereka di Jakarta, gue nggak pernah menghabiskan waktu bener-bener yang berkualitas bersama dengan mereka. Karena Senin udah berangkat dari pagi, setiap hari bahkan berangkat dari pagi karena mesti meeting dan segala macamnya, pulangnya malam karena ada berbagai macam kerjaan, kadang open mic, show dan segala macamnya. Sementara mereka pertengahan Agustus udah harus terbang lagi ke New York City karena tanggal 20-an, tanggal 20-an apa 21 tuh si Dipo udah kuliah dan Shira tuh ada kayak pretest gitu di SMA-nya, jadi mereka udah beraktivitas. Sehingga dua hal, mereka harus kembali dan akhirnya terpisah lagi dari gua, dan mereka jadi nggak bisa nonton Mensrea Jakarta. Tapi itulah kenapa mereka diajak ke Denpasar, ke Bali tepatnya, karena jadi punya waktu untuk berlibur, benar-benar quality time hanya bersama dengan mereka, dan mereka rencananya akan nonton Mensrea di Denpasar. Hari Senin kami terbang ke Bali, sempat terhalang karena ada hujan, tapi terus begitu dilanjutkan perjalanannya, mendarat nyampe villa tuh malam. Akhirnya kami istirahat, nggak ngapa-ngapain. Jadi hari Senin benar-benar cuma perjalanan ke Balinya aja. Hari Selasanya kami juga praktis off day, jadi cuma di villa, cuma nyantai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sampai akhirnya siang kami memutuskan untuk keluar. Oh ya, by the way, Gamila itu kemarin opname, masuk rumah sakit, dia diopname di rumah sakit. Terus udah gitu dia baru keluar beberapa hari sebelum liburan ke Bali. Kalau nggak salah sehari sebelum liburan ke Bali, sehari apa 2 hari. Jadi sebenarnya ketika terbang ke Bali itu dia masih recovery. Makanya sepanjang 1 minggu itu Mila ikutan beraktivitas itu praktis hanya ketika hari Rabu kami ke Tari Kecak. Nanti gue ceritain. Nah, jadi dia banyak di rumah, jadi dipesenin makanan,
dia benar-benar kesakitan, gue harus membantu dia dengan kadang, makanya kalau lu lihat di Twitter dia pernah ngomel-ngomel gara-gara dia lagi demam, terus minta kompres, terus dia tuh benar-benar kesakitan, benar-benar minta kompres. Gue panik, pakai tisu nggak mungkin, handuk kegedean. Gue ngeliat ada lap di kamar mandi, gue bilang this will do, panik, kasih segala macam, dikasih dikompres. Besoknya dia nanya, itu lapnya apaan sih, kok ada bau? Sorry, itu dari dapur. Marah dia. Suami tolol memang, panik. Tapi anyway, dia sakit, jadi lebih banyak dibeliin makanan dari luar. Makanya waktu hari Selasanya, waktu lunchtime kami keluar, Mila dibeliin makanan aja. Kami pergi ke sebuah restoran. Gue nginep di sebuah villa di Prerenan. Gue cerita villanya dulu deh. Villanya itu cantik sekali. Gue dapetnya dari Airbnb. Dan ternyata pengelolanya tuh kayaknya dia grup deh, nggak tahu 2, nggak tahu 3 orang. Tapi yang pasti villanya tuh menarik sekali. Villanya itu namanya nama villanya itu Villa Aryan, itu dia, Villa Aryan, ARYAN. Dia dari daerah Prerenan, Kecamatan Mengwi. Nanti lu cari aja kalau lu Google Map, nemu tuh Villa Aryan. Tempat itu bentuk bangunan itu cantik sekali, unik sekali. Gua akan menyarankan siapapun untuk menginap di situ. Secara arsitektur menarik sekali, ada kolam renangnya juga, terus kamarnya banyak, ada ruang kerja, walaupun ruang kerjanya itu benar-benar ruang untuk kerja, bukan ruang untuk bikin konten karena gemak. Gue sempet ngetes tuh di situ tuh, ternyata gemak, akhirnya nggak terlalu banyak bikin konten di situ. Tapi tempatnya cantik sekali, menarik sekali, dan hostnya benar-benar responsif sekali. Nah, nggak jauh dari situ ada tempat makan namanya Little Frenchy. Kami jalan ke sana dan makannya enak sekali. Kalau lagi nginep di daerah situ, kalau lagi ke Prerenan, silakan makan di situ, di Little Frenchy, itu menyenangkan sekali. Balik dari situ sore, Shira sama Dipo pengen ke pantai. Dari villa ke pantai memang dekat, cuman 12 menit kayaknya jalan. Deket lah, benar-benar cuman keluar dari gangnya villa ke kanan lurus aja udah nyampe tuh. Dan akhirnya Dipo gambar aja bareng sama gue sambil minum es latte, Shira yang main air tuh. Kita gue nemenin aja anak-anak di pantai karena buat apa nginep di villa dekat pantai kalau tidak dimanfaatkan kan. Bahkan besoknya siang, karena bangunnya siang, besoknya siang kami akhirnya jalan lagi ke sana. Cuman gue sama Shira deh. Gue, Shira, kami berempat ke sana. Cuman mendung apa kalau gue nggak salah? Iya mendung, sempat kehujanan. Gua, Mila, Dipo, Shira sempat ke sana. Terus apa lagi ya? Oh, nggak lama karena abis itu kami kembali ke villa karena bersiap-siap mau cabut. Kami mau cabut ke, ini hari Rabu kan bener, cabut ke Tarik Kecak. Jadi gua nggak pernah nonton Tarik Kecak secara langsung. Mila kalau nggak salah pernah waktu dia masih kecil. Anak-anak nggak pernah sama sekali. Jadi kami pergi ke Uluwatu. Pergi ke Uluwatu Temple untuk nonton si Tarik Kecak. Nah, ini gua kasih tahu aja ya untuk orang yang belum pernah dan kepikiran ke sana. Pertama-tama ketahuilah bahwa seperti halnya destinasi turis, itu tempat penuh dan chaos. Menuju ke sananya aja udah PR. Jadi gue nggak tahu lu tahu atau nggak, tapi Bali ampun dah macetnya. Gila banget macetnya. Google Map aja nyerah. Kalau Google Map bilang sejam, pada kenyataannya 2 jam. Google Map bilang 1,5 jam, pada kenyataannya 3 jam. Segitu miss-nya tuh Google Map di Bali. Parah banget. Gue pikir karena mereka udah ngebangun MRT, kan mereka rencananya mau ngebangun MRT. Ternyata belum.
Kata gue gila, belum dibangun aja udah macet, apalagi dibangun pasti gila-gilaan macetnya. Tapi gue sih bersyukur aja lah ada MRT. Suatu hari nanti pasti akan jadi enak. Cuma macetnya gila banget. Gue tuh ngambil yang jam 6 karena pengen dapet sunset show 1. Tapi sampai sana terlambat, 6:30. Akhirnya kami ikutan show 2. Sempat hujan tuh, sempat gerimis-gerimis, terus kita ngantri lama. Orang banyak kebingungan, bingung masuk kayak gimana. Jadi gue belinya online dan dikasih tahu ini by the way tiket show-nya doang ya, nanti masuk keluarnya bayar lagi. Pas gue nyampe ke kayak loketnya, gue kasih lihat ini, ya itu tiket untuk show-nya ya, untuk Uluwatu, untuk masuk tempel Uluwatu tempelnya bayar lagi. Oke, akhirnya bayar lagi. Bayar masuk ke dalam karena gue pakai celana pendek dikasih kain, gue nggak tahu, maaf. Dikasih kain sama diikat gitu, terus yang lain dikasih kayak belt gitu ya dari kain juga. Masuk nih ke dalam. Masuk ke dalam, di dalamnya itu ada lagi kayak gubuk gitu, kayak shack, kayak gubuk gitu. Dimana orang bisa nunjukin tiket untuk nonton show-nya. Nanti dikasih tiket warna biru ya, nanti akan disobek dan dikasih jas hujan. Tapi ada yang nggak tahu kalau harus tukar sama tiket, jadi benar-benar langsung ikutan ngantri. Karena pokoknya chaos banget lah. Gue agak sejujurnya, mohon maaf nih menurut keyakinan saya, sejujurnya untuk sebuah destinasi turis yang udah lama banget, masih nggak jelas sistemnya tuh aneh menurut gue. Terutama di bagian dalam ya, ketika masuk ke dalam. Nah, ngantri nih, orang pada ngantri, nunggu dan segala macam. Akhirnya jam 7 lewat dikit, kami bisa mulai masuk ke area pertunjukannya. Gua sama Mila, sama Dipo, sama Shira itu duduk di bagian paling bawah menikmati pertunjukan, dan pertunjukannya adalah Ramayana. Menurut gua experience yang sangat menyenangkan. Dan banyak yang bilang, lu nontonnya yang malam, harusnya lu nontonnya yang sore bisa ngelihat sunset. Pertama-tama emang pengennya sore. Kedua, kalaupun gue nonton sore, nggak ada sunset karena mendung. Dari pagi kan hujan, dari siang. Tapi pertunjukannya menyenangkan sekali. Gue seneng sih. Ada sebuah pertunjukan yang ditonton dengan antusias oleh turis dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Bahwa orang sedunia tertarik untuk melihat pertunjukan ini, itu membuat hati gue hangat. Memang gue sedikit banyak berharap bahwa ini tuh bisa kayak jadi Broadway-nya Indonesia. Karena kan Broadway atau ya pertunjukan teater di Broadway ataupun yang off Broadway itu kan bagian dari budayanya Amerika atau bahkan spesifiknya New York ya. Kalau lagi ke New York lu pasti nonton Broadway. Dan kita mulai punya juga pertunjukan musikal kayak gitu, tapi ya mungkin nggak akan bisa ngejar, bukan nggak bisa ngejar ya. Kayak ibarat kata, kalau ada penyanyi Amerika nyanyi dangdut, bisa, mungkin laku, tapi kalah dangdut sama penyanyi Indonesianya. Pada saat bersamaan, Indonesia mungkin bisa bikin Broadway, tapi pasti akan kalah Broadway dari Broadway-nya sendiri gitu. Kebayang maksud gue? Nah, sehingga sebenarnya untuk bersaing adalah dengan bawa tarik kecak itu yang kayak di Uluwatu untuk jadi pertunjukannya lebih populer. Hanya saja ini tidak terjadi. Seandainya di semua daerah, misalnya di Jakarta ada, atau di Bali di beberapa titik ada yang seperti itu, mungkin akan lebih cepat mendunia nih si tarik kecak itu. Cuman mungkin itu nggak terjadi karena takutnya kalau misalnya tarik kecak ada di Jakarta, orang ngapain ke Bali gitu ya. Padahal enggak kan, sumbernya tetap di Bali. Yang ada di Jakarta itu lebih kepada sampel akan apa yang lo bisa lihat, dan mungkin karena masalah monetisasi, gue nggak ngerti sih. Gue sebenarnya ini cuma ide gue aja. Gue cuma berharap, because we cannot out Broadway, we beat them at our own game, yaitu membawa kesenian kita gitu. Tapi pertunjukannya menyenangkan sekali. Dia kan kayak tadi yang gue cerita, dia kan ngambil Ramayana ya, jadi dari ada Rama dan Sinta diperkenalkan, terus udah gitu ada Laksmananya juga, terus kalau nggak salah ada ada siluman kancil emas yang membuat
si Sintanya bilang, tangkepin dong si kancil emasnya. Terus akhirnya Rama cabut, Rama bilang, gue mau nangkepin kancil emas ya karena gue bucin banget orangnya, kata dia gitu. Terus Laksmana tolong jagain gitu. Laksmana jagain, terus Laksmana denger ada kayak permintaan tolong. Terus kata Sinta, tolong dong lu, kayaknya Rama kenapa-kenapa deh. Oke kalau gitu, gue akan lindungi lu dengan semacam dome gitu, kayak energy field gitu. Di gong ditutupin, dan itu penggambarannya pakai si penarik kecak itu. Sinta lagi sendirian disamperin Rahwana pengen nyulik, tapi Rahwana nggak bisa masuk, force field-nya gitu. Akhirnya Rahwana cabut, dia balik menyamar jadi kakek-kakeknya kayak manggil-manggil atau minta tolong. Terus Sintanya keluar, pas Sintanya keluar ditangkap sama Rahwana, keculik lah. Nah terus udah gitu Jatayu sempat mau menyelamatkan Sinta, tapi dikalahkan, dipotong sama si Rahwana. Terus Laksmana sama Rama gusar, akhirnya datanglah Hanuman. Keren. Gue tuh suka sekali dengan kisah Ramayana. Makanya gue bikin komik H2O. Ada tahu nggak? Ada komik. Kan gue punya kayak studio ya, namanya Kolam Komik, yang bikin Para Comika tuh kolam komik. Para Comika itu salah satu komiknya itu adalah H2O. Dan kemudian dibikin versi reborn-nya, H2O Reborn, oleh Sweta Kartika. Saking sukanya sama Ramayana gue. Coba cari deh, masih ada komik H2O Reborn. Banyak banget yang suka komik itu. Nah, Hanuman datang. Hanuman akhirnya menyelamatkan Dewi Sinta lah basically. Nah, ada satu momen di mana penjahatnya itu interaktif sama penonton. Sempat ada kayak, penonton, wuih gitu. Ada kayak gitu-gitunya lah. Ada kayak punakawannya, ada bercanda-bercandanya. Di mana ada momen di mana ketika musik bermain, mereka narik-narik penonton. Saya duduk paling depan. Perasaan saya nggak enak dong. Kayak gue bakal ditarik nih. Bukannya GR. Perasaan aja. Dan benar ternyata ditarik. Akhirnya gue disuruh joget. Terus direkam sama Syira. Ayah gitu. Terus akhirnya gue dicium. Pakai topeng, akhirnya gue cium balik aja ke topengnya dia. Ayah. Oh my god. Oh. Nah terus kisahnya lanjut lagi. Hanuman mau nyelamatin Sinta atau Sita, tergantung lu pakai versi yang mana. Terus udah gitu Hanuman namanya juga monyet ya. Dia lompat-lompat ke penonton, gini-gini kepala penonton. Lucu lah, interaksinya menyenangkan sekali. Sampai akhirnya Hanuman melepas Sinta dan membiarkan dirinya ditangkap. Habis itu penggambaran, kan terus kan kalau lu ngikutin Ramayana kan, itu kan Hanuman mau dibakar, tapi Hanuman melepaskan diri dan Hanuman balik membakar seluruh Alengka, terus cabut berantem sama Rahwana dan akhirnya menang atas Rahwana, akhirnya selamat gitu kurang lebihnya. Nah itu penceritanya, dan cara menceritakannya menarik sekali, orang mudah sekali untuk menangkap ceritanya karena ekspresi-ekspresi pemainnya. Waktu pemainnya masuk lagi happy-happy senyum, pas Ramanya nggak ada atau Sintanya diculik, mukanya sedih gitu, sangat tergambarkan. Mainnya bagus sekali. Syira sangat suka, sangat impressed, sampai ngajak foto sama si Hanumannya. Nah, tapi itu datang dengan resiko. Pas pulang, Mila ngedrop lagi sakitnya, sehingga bed rest lagi. Dan hari Kamisnya, akhirnya yang keluar rumah, akhirnya cuma gue sama Syira karena kami ke Waterbomb. Di Waterbomb, gue sama Syira bersenang-senang, naikin semua slide, ya quality time lah antara gue sama Syira. We had fun together, nyobain semua slide-nya. Dia kan senang slide-nya. Kalau Dipo, bahkan kalau di Waterbomb tuh favoritnya dia tuh, tahu nggak kolam arus yang kayak sungai, dia duduk aja terus gitu ngambang gitu.
Kalau gue sama Shira emang senengnya naik slide, jadi ya udahlah kita naik slide sementara Dipo nemenin mamahnya di villa. Itu kan hari Kamis. Hari Jumat sore tuh kami check out untuk pindah ke hotel. Tapi paginya gua harusnya berempat ya sama Mila, tapi Mila masih sakit. Akhirnya gua, Dipo dan Shira itu nyobain rafting di Sungai Ayung untuk kali pertama. Gua juga belum pernah ngelakuin itu sebelumnya, anak-anak juga belum pernah. Dan intinya kami pakai jasa namanya Infinity Travel kalau gue nggak salah. Jadi kalau misalnya lo ke Sungai Ayung, sepanjang area Ubud itu banyak banget tuh jasa-jasa rafting, saking populernya. Nah, gue pakai yang Infinity. Menurut gue ya, dibandingin yang lain, Infinity paling bagus brandingnya. Karena yang lain kalau pakai helm ya helm aja, pakai life jacket aja. Infinity itu di jaketnya aja udah ada logo Infinity gitu, jadi brandingnya paling kelihatan oke. Nah, ada banyak pilihannya, ada yang gede, ada yang biasa aja sederhana. Dan semuanya itu punya start masing-masing di Sungai Ayung. Nah, kami dari situ, gue pakai yang privat, yang benar-benar cuma satu boat, cuma rombongan kami aja. Harusnya berempat, jadi bertiga, berempat sama guide-nya. Terus kami turun tuh ternyata gue udah punya perasaan sih ya. Karena kan anak-anak sama gue kan waktu itu juga pernah ke Purwokerto nyari curug tuh. Itu kan isinya kan naik turun kan. Turun tuh kita tuh turun, udah kelihatan curamnya. Walaupun gue agak iri sama boatnya tuh dari atas di Flying Fox gitu, turun ke bawah, kata gue iri banget gue. Turun ke bawah, nyampe ke situ, nyampe ke dasar, di briefing sama guide-nya, dikasih tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, semuanya dengan sangat-sangat jelas. Mulailah kami turun dan totalnya tuh kayaknya 5 jam, 2 jam tuh di sungai sendiri dan itu 2 jam yang sangat-sangat menyenangkan. Akhirnya gue tahu kenapa banyak banget yang buka jasa rafting di Sungai Ayung. Karena memang menurut gue Sungai Ayung itu ideal sekali memang untuk rafting. Komposisi antara tenang dan serunya itu pas menurut gue. Gue pikir sepanjang perjalanan tuh wah ajut-ajutan. Ternyata ada tenangnya juga dan bagian tenangnya itu bener-bener gue nggak pernah sih memang naik perahu di sungai itu emang gue nggak pernah. Sehingga gue baru tahu betapa indahnya, betapa damainya. Orang suka ngomong menyatu dengan alam tuh bener-bener terasa seperti itu. Ketika baru mulai ada startnya, ada ajut-ajutan dikit, seru, habis tenang. Tenang itu bener-bener sungai, terus pohon-pohon, langit biru. Untuk orang yang berdomisili di Jakarta, langit biru itu hiburan loh. Biasanya abu-abu di Jakarta, kasihan orang Jakarta. Terus kayaknya dia komposisinya mungkin gue mau bilang 60% tenang, 40% seru. Dan serunya juga nggak gila gitu. Serunya cukup untuk kita wow, tapi nggak cukup untuk bilang nggak cukup kayak gitu. Sangat menyenangkan dan ada stop-stopnya juga, stop air mancur. Terus ada foto-fotonya yang udah disiapin sama beberapa. Jadi setiap titik tuh ada fotografernya itu kemudian supply ke home base-nya si Infinity itu. Terus ada stopnya juga untuk menghidupi perekonomian lokal setempat. Jadi ada setiap travel itu punya langganan warung sendiri yang ada di pinggir sungai. Nah biasanya pas kita lagi ngelewatin langganan orang, karena ada raft lagi berhenti, terus mereka bule-bulenya pada usil gitu. Emang habitnya kayak gitu. Ntar kita usilin balik. Terus kami sempat berhenti, tapi kami nggak jajan karena mahal jajannya. Jadi cuma duduk-duduk aja istirahat, sebelum akhirnya foto-foto, sebelum akhirnya lanjut lagi. Setengah perjalanan, what do you think, Sunny? Oh, it's very fun. We should do this more often. Dipo lagi di belakang mencari serangga dan apa mos? Huh? Mos bahasa Indonesia? Ini lumut itu. Pokoknya I would definitely do it again. 100%. I would definitely do it again. It's so much fun. Anak-anak juga bangun lakuin itu lagi. Mereka senang sekali.
Terus pokoknya ujungnya terakhir, mendekati terakhir tuh ada kayak perosotan itu shoot gitu sampai akhirnya mendarat terus naik ke atas. Naik ke atasnya PR sih, walaupun nggak PR banget. Menurut gua lebih capek waktu di Purwokerto. Menurut gue, orang-orang bilang capek bang, naiknya bang gitu. Kata gue mah biasa aja. Tapi mungkin untuk Shira juga, Shira masih kuat. Untuk Dipo sih sempat kecapean, tapi ya gimana? Emang nanjak. Sampai ketika sampai atas ada travel lain yang dijemput pakai mobil karena mungkin dia stopannya jauh. Kami jalan sedikit. Ya paling cuman 10 menit jalan akhirnya balik lagi ke Infinity. Nah, bagian dari paket yang gue beli dapat makan siang. Jadi bisa dikasih prasmanan. Sejujurnya makanannya biasa aja sih, tapi menyenangkan lah, udah kayak gitu-gitu dikasih makan gratis. Bukan dikasih makan gratis, udah dipaketin. Udah deh. Habis itu balik lagi ke villa, mandi-mandi, bersih-bersih, terus kami pindah ke hotel di hari Jumat. Di hari Jumat, gue cuman sharing komunitas aja. Malamnya, Yono belum nyampe. Yono nyampenya hari Sabtu pagi karena dia ada syutingan. Hari Sabtu pagi ada lari 5 kabur aja dulu di Denpasar, dan 5 kabur aja dulunya seru sekali di Denpasar. Kami startnya dari hotel, dan kayaknya ya di luar Palembang yang banyak banget karena emang gak dibatesin, kayaknya 5 kabur aja dulu di Denpasar tuh mungkin yang terramai kedua. Seru banget. Dan kami kerjasama dengan komunitas running namanya, bentar gue bisa nyontek tapi kayaknya gue inget ya. Running is our therapy. Riot. Running is our therapy. Nama grup, komunitas lainnya namanya Riot. Mereka yang bantu koordinasi, mereka ada yang jadi sweeper, ada yang jadi marshal, ada yang bantu pacing. Lari nih kami nih, lari. Terus lucunya adalah ada stop fotonya. Jadi pertama kali kami stop, terus fotonya di Hard Rock Cafe Bali, di gitarnya. Kayak turis. Emang turis sih. Lanjut lagi lari, kami ada ini, water stop, pit stop, ya gitu lah pokoknya. Berhenti di situ terus dikasih air, habis itu sambil foto-foto di pantai, foto-foto lah kami di pantai. Terus lanjut lagi lari 5K. Sampai akhirnya kembali lagi balik ke hotel. Gue sempat ngeliatin depannya sebelah sini pura, sebelah situ masjid, menarik sekali. Terus nyampe ke hotel, mandi, istirahat. Sore gue berangkat duluan ke venue, ketemu sama Yono. Jadi opener gue 2. Gusti Lasa, ini opener lokal, dan Yono. Apa-apaan gak berangkat bareng sama tim gue lu? Kenapa? Apa gara-garanya? Gini Paduka. Nyanyi dulu, satu lagu. Celanamu kependekan. Satu lagu. Tuh. Gue turunin tuh. Satu lagu. If you scared to do something, cause you feel nothing, trust me when I see your smiles, the biggest thing. Anjay, transisi. Pas kan gue manggungnya kan di venue yang sangat mewah ya. Saking mewahnya ruang tunggunya tuh belang banget dengan tampangnya Gusti Lasa sama Yono Bakri, lucu banget. Gue sempat foto mereka, terus gue upload nih, gue abis nangkep maling nih gitu. Tanda bahwa ruang tunggunya tuh terlalu bagus. Tuh dia kayak nggak cocok duduk di situ, lihat. Nggak cocok tuh. Lihat, coba gue giniin. Ngapain lu? Lu ngapain? Lihat tuh. Bapak nunggu siapa? Tadi mau kemana tadi? Tadi mau kemana? Terus yang hipnotis siapa? Kayak gimana orangnya? Yang hipnotis kayak gimana mukanya? Kayak nggak cocok, kayak nggak cocok, ada anjing. Bapak disuruh benerin apa, Pak? Lu juga goblok, lu juga nggak cocok. Lu aja pakai kaos.
Ya lu karena pakai sepatu, coba lu pakai celana pendek sama sendal kayak Gusti, nggak cocok lu, sosok nyela-nyela orang lu. Coba ya. Coba. Tapi aku nggak pakai celana pendek. Coba, nggak pakai, cepet. Coba ya. Nggak cocok. Nah, ini kan lagi mau benerin, abang mau benerin air ya. Ini anak panti. Ini anak panti nih. Tuh bocah tuh nggak cocok. Dia cocok tuh tuh. Anjay, keren. Karena tato. Enggak, ada tampang. Bales. Nggak berani. Gak semua orang tuh kalau udah ada di kekuasaan tertinggi kadang lupa. Coba buka baju deh, Yon, buka baju Yon. Coba aja buka baju. Lebih nggak cocok lagi bener dah, sumpah dah. Coba nanti gua mau, nah tuh kan nggak cocok, taruh sini. Ya oke dah, ini nggak cocok. Terus ketika acara udah mulai dekat show jam 8, anak-anak nyampe karena mereka menonton. Terus gua ganti baju, anak-anak diantar ke atas untuk duduk di kursi mereka. Show-nya dimulai. Perjalanan yang hanya dilalui sama orang yang ngisi event. Sisi-sisinya lu sering ngeliat meja-meja dilipet. Terus sekarang lewat dapur, the entertainers walk to backstage. It's always like this. Kita akan cari Yono Bakri dan Gusti Lasa, Pak. Iya. Kayaknya dia di depan. Ini Gusti Lasa. Anjay. Apa Panik nih? bang, panik. Anjay, penonton gue enak sumpah. Mana Yono? Oh itu. Mensrea Denpasar. Anjay, nonton bokep, gokil. Dia nggak denger tuh. Gusti Lasa manggung, pecah parah. Abis itu Yono Bakri manggung, pecah parah. Barulah saya masuk dan sempurna sekali membawakan seluruh set di Mensrea Denpasar. Materi politiknya banyak berputar sekitaran Koster, gubernurnya, dan pengelolaan sampah yang lagi jadi masalah sekarang. Dan gue bercandain ada satu daerah namanya Monang Maning, buat gue lucu aja, jadi gue bercandain Monang Maning. Intinya show yang sangat menyenangkan. Terakhirnya Yono Bakri itu bilang, Mas Panji kelar dari show minum sama saya ya, saya pengen mabuk sama founder. Yono itu udah dari lama banget itu janji pengen traktir gue. Kadang gue suka bercandain mana yang mau traktir. Gara-garanya karena dia merasa berterima kasih, dia diterbangin dari Samarinda. Dulu awal karirnya adalah karena gue terbangin dari Samarinda ke Jakarta naik Garuda Bisnis. Karena menurut gue lucu aja muka kayak gitu naik bisnis kelas. Udah, gue cuma pengen ngeprank orang aja gitu. Pasti orang-orang yang lewat mau duduk ke kelas ekonomi, siapa ya nih mukanya kayak gini duduk di bisnis kelas. Buat gue dibayangin gue lucu aja. Ada kejadian, dia nraktir gue. Kami dibawa setelah show, kami dibawa ke sebuah tempat namanya Tipsy Lion kalau nggak salah. Menariknya Tipsy Lion ini, dia adalah tempat nongkrongnya lokal. Jadi ini bukan tempat turis. Dan itu yang lebih gue suka, menyatu sama teman-teman, maksudnya masyarakat setempat gitu. Dan yang menariknya lagi adalah dia basically adalah bar yang open air. Di Jakarta kan nggak ada yang kayak gitu-gitu ya karena berisik. Ini open air aja gitu. Dikelilingi warga-warga dan pohon pisang. Disitulah kemudian gue sama Yono, sama Pio nongkrong dan minum-minum gitu di situ. Sambil kan kami duduk di atas sambil nontonin orang-orang having fun, seru-seruan. Gue tuh suka nonton orang having fun. Kelar itu gue pulang, balik ke hotel. Yono berangkat first flight karena dia ada syuting. Geng tim gue berangkatnya hari itu juga tapi agak siangan. Gue sama anak-anak pulangnya malam karena pengen santai sama Mila. Flight kami harusnya jam 10:30 tapi akhirnya jadinya jam 11:30 sehingga baru pulang ke Jakarta, nyampe rumah jam 2 pas 1:30 pagi, jam 2 kalau nggak salah. Dan itulah
yang terjadi di minggu ini. Sekarang waktunya untuk sisipan CEO. Ada beberapa pertanyaan udah gue tandain. Gue coba untuk baca beberapa ya yang gue temukan di atas. Set. Oke. Dari Farid Erwinda. Bang, mimpi besar lu sebelum ngelepas jabatan CEO ke Pak Daniel, lu bawa lagi di periode jabatan sekarang atau ditahan dulu untuk sementara waktu? Mengingat Comika habis ada efisiensi dari jumlah karyawan yang ngegambarin keuangannya nggak oke amat. Karena gue ingat lu punya mimpi Comika Company Festival, udah diumumin dari Comika Day, sampai sekarang belum kejadian. Kalau nggak berubah, apa aja yang bakal dilanjutin? Mimpi besarnya, kalau ya berubah, apa yang bakal kejadian? Ini sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanya dan paling sering gue jawab, dan kayaknya masih harus dijawab lagi. Intinya, mimpi gue untuk berkarir di New York tetap jalan. Waktu itu ada satu episode yang bener-bener ngejelasin ini. Kalau nggak salah episode yang gue ke LA deh. Cari aja. Tapi intinya adalah cita-cita ke New York itu tidak pernah mati. Lu tahu gue, jangan pernah membunuh mimpimu kan. Cuman untuk saat ini yang lebih penting adalah Comika. Yang lebih penting adalah untuk gue mengambil tanggung jawab gue kembali sebagai pemimpinnya Comika. I'm the best person for this position sebagai CEO Comika. Gue punya tanggung jawab sama stakeholder, yaitu Comika, investor, untuk karyawan gua, dan akhirnya gua ngurus Comika dulu. Gimana dengan mimpi di Amerika Serikat? Ya jalan, tapi nggak digas. Kalau kemarin selama 3 tahun gua gas, makanya dalam 3 tahun gua ada world tour 10,000 hour, lu bisa lihat di YouTube gua panji.comedy. Tapi sekarang gua fokus di sini dulu. Bagaimanapun ketika gua lagi di New York, ya gua stand up aja. Ketika kesempatan ada untuk stand up di New York, ya jalanin aja. Ketika ada kayak ini ada kelihatannya ada peluang untuk manggung di Seattle, nanti gue ambil aja. Pokoknya ketika ada kesempatan untuk jalanin karir di sana, ya jalanin. Kalau mesti balik ke sini, ya balik ke sini. Karena memang soal Comika Festival memang mau dijalanin dan masih akan dijalanin. Tunggu aja informasinya. Di tahun 2006 akan ada sesuatu yang menarik ya. Oke. Lanjut. Ini dia. Yoga Pradika, sisipan CEO. You have demonstrated Comika's position as an innovator largely driven by your shows. I've observed that many of these pilots, such as live streaming, have not been widely adopted by other talents. For instance, while Abdurrah has live streamed his shows, this practice has not been adopted as often, if at all, by others. As CEO, what is your thought? What criteria or advice do you have for determining when a pilot program should be scaled up and implemented company-wide? Untuk yang nggak gitu ngerti bahasa Inggris, intinya adalah kan dia ngelihat Comika itu inovator. Kebanyakan inovasinya itu didorong sama Panjinya sendiri dalam pertunjukan-pertunjukannya. Tapi ada banyak inisiatif yang dilakukan sama Panji, itu nggak langsung diadaptasi sama semua talent. Lu sendiri sebagai pemimpin gimana? Ketika ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang lo lakuin, gimana caranya supaya bisa diimplementasi sama yang lain. Nah ini menarik sekali. Jadi kan Comika itu punya company culture, nilai-nilai yang kami percaya dan yang kalau kami implementasikan akan jadi bagian dari brand personality kami di mata masyarakat. Rukun Comika, bukan rukun Komika. Komika kan 5 hal yang Komika mesti lakukan untuk hidup dari karya. Company culture-nya itu 5. Yang pertama adalah peduli, yang kedua adalah pendobrak, berani, bernilai tinggi, dan lucu. Lucu nomor 5. Peduli adalah karena nilai utamanya Comika sebagai perusahaan adalah peduli. Peduli kepada stand up comedian, makanya kami pengen bantu hidup dari karya. Peduli dengan industrinya, makanya kami pengen bantu. Peduli dengan penontonnya, makanya salah satu contohnya kami tetap mulai on time, bukannya nggak mau nungguin yang telat, tapi menghargai yang tepat. Makanya kalau misalnya ada permasalahan, ada kendala, kami nggak pakai mikir, kompensasi akan langsung diberikan. Peduli adalah nilai yang paling penting di Comika. Yang kedua adalah pendobrak. Kenapa? Karena konsekuensi menjadi Comika sebagai yang ngebangun industri, mau nggak mau pasti ngelakuin hal-hal baru. Contoh, comika.id. Waktu kami bikin digital download, dianggap tolol. Gue sering cerita ini, dianggap tolol. Ngapain lu? Sekarang orang-orang udah punya bikin platform digital download sendiri. Kami geser ke streaming OTT kayak Netflix, comika.id itu. Berlangganan 99.000 bisa ngakses 300-an judul stand up. Daripada bayar 100.000 rupiah, filenya hilang, ya kan?
100.000 nonton 1, sekarang 99.000 bisa nonton 300. Pakai top up gitu ya, pakai add-on untuk judul-judul spesial. Biar komikanya tetap bisa hidup dari karya gitu. Biar ada penghasilannya oke, nggak hanya dari streaming. Nah, salah satunya konsekuensinya adalah berani. Kalau lu mau ngedobrak, ya lu harus berani melakukan sesuatu yang emang nggak lazim. Nah ini salah satu contoh. Kita nggak usah ngomongin live streaming deh. Di Comika, dari dulu kami nggak pernah pakai lagu orang. Kalau lu perhatiin, show-show stand up yang lain, komika-komika tuh masuk tuh pakai lagu orang. Lagu siapa? Lagu rap lah, lagu Jay-Z lah, lagu Michael Jackson lah, lagu apa. Kalau lu perhatiin show-nya Comika, yang nonton mainstream aja. Kalau lu perhatiin show-nya Comika, komika-komika tuh masuk pakai musik yang mereka mungkin nggak kenal. Itu adalah musik namanya apa sih? Free licensing. Untuk event komersil bisa dipakai. Dari dulu, dan ditentang. Talent-talent tuh banyak yang nanya, kenapa sih Comika ribet banget? Gue pengen pakai lagu rock ini, masa nggak boleh? Kata gue, boleh, asal lu urus izinnya aja. Tapi kalau nggak diurus izinnya, jangan. Karena itu ada hak ciptanya, ada royalti, ada licensing yang kita mesti bayar. Manajemen-manajemen lain boleh. Gue bilang, manajemen lain salah. Cuman kan kita nggak bisa, jangan itu salah gitu. Ya itu manajemen lain. Di kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Gue selalu bilang, ini persis kayak gini gue bilang. Kita kan suka kesel kalau beat kita di-upload sama orang, terus dijadiin mereka nyari duit. Kita selalu bilang, izin kayak sama gue kan gitu kan. Harusnya kan kita melakukan itu juga dengan musik kan. Masa kalau kita beatnya dicuri kita marah-marah, tapi kita bisa ngambil musik orang untuk show kita yang sebenarnya komersil, kan gitu. Makanya semua musik dari, kalau lu inget Masake Bangsaku. Masake Bangsaku kan closingnya pakai lagu Bintangku dari Neo. Ya sudah, aku pasrah karena bintangku kan bersinar lagi. Ya sudah, itu bayar. Dari 2013 gue bayar. Semua lagu, lu inget ini Komodo Menoi pakai lagu netral NTRL, bayar itu untuk pakai lagu itu sepanjang tur. Bahkan di Komodo Menoi Jakarta yang ada Ingatlah Hari Ini, itu bayar. Lagu opening gua, nggak usah gue sebut ya karena banyak yang belum nonton. Lagu opening gua di Mensrea yang dinyanyiin Mobil Toxic itu, bayar licensing ke dia. Lagu closingnya lagu Mensrea, lagunya gua. Nah, dulu talent-talent pada protes. Karena Comika ngotot, nggak mau pakai lagu komersil, kecuali kita bayar licensingnya. Jadi kalau kayak lu ngeliat show-nya Abdur juga pakai lagu waktu itu pakai lagu apa sih? Iksan Scooter kalau nggak salah, itu udah izin. Pokoknya semuanya harus izin. Kalau nggak izin nggak bisa kita masukin. Dulu mereka pada protes. Sekarang lu tahu apa yang terjadi dengan tempat-tempat mainin musik tanpa izin? Sekarang gue bisa bilang, tenang, kalau lu main di acara gue, nggak akan ada resiko kayak gitu. Nggak akan lu tiba-tiba dihubungin, lu pakai lagu gue. Nggak akan. Kenapa? Emang nggak pernah kami lakuin. Sekarang, orang-orang baru ngeh. Gue ngeliat si Mo Sidik bilang, Ketawa Comedy Club untuk sementara waktu nggak bisa mainin lagu-lagu ketika orang pada masuk ya. Ada yang bisa ngasih solusi nggak seperti apa gitu. Gue mau jawab, terus tapi gue lagi ngapain, akhirnya gue lupa sekarang. Comika nggak punya masalah itu. Comika mah semua lagu yang bermain di Comika Comedy Club itu antara free licensing atau kami udah izin. Udah. Mau itu 80 penonton atau 30 orang doang yang datang ke open mic sampai acara 10.000 penonton. We wanna do it the right way. Dan memang ditentang, memang diprotes, dianggap reseh, dianggap ribet, dianggap yang lain aja nggak kayak gini. Tapi ya namanya juga Comika sebagai pendobrak ya harus berani. Itu konsekuensinya. Dan nunggu orang-orang pada akhirnya sadar gitu kurangnya. Mana ya? Oke, sisipan CEO. Mau tanya Bang, kira-kira ini dari Melana Umawan. Mau tanya Bang, kira-kira dari Comika apakah ada rencana untuk kerjasama seperti Netflix biar menambah stand up Indonesia di Netflix, atau lebih memilih untuk menayangkan subscription di Comika sendiri aja? Sebenarnya kalau misalkan ada peluang untuk ada di Netflix dan deal-dealannya menguntungkan untuk perusahaan, ya tentu naik di Netflix. Sebenarnya Komodo Menoi itu diproduksi dengan standar Netflix, hanya saja seperti yang lu tahu karena ngerjainnya nggak terlalu oke, buru-buru. Kalau lu nonton, sebenarnya secara show lu bisa
bisa menikmati dan mungkin lu ngerasa nggak ada masalah, tapi gue nggak seneng liatnya karena kalau gue lagi ngarep sini, lightingnya beda dengan kalau gue ngarep sini, lightingnya beda kalau gue ngarep sini, lightingnya beda kalau gue ngarep sini. Bukan cuma lighting ke guanya, lighting ke penontonnya. Ada yang hitam gelap, ada yang kelihatan ya. Jadi akhirnya nggak jadi ditawarin. Tapi sebenarnya sangat terbuka. Memang dulu banget, gue bilang sama orang-orang daripada gue naruh traffic di tempat orang, mending naruh traffic di Comika. Tapi sekarang Comika.id udah ada di posisi yang berbeda. Comika.id sekarang udah ada di posisi yang unggul dan jauh dalam konteks awareness sebagai streaming service stand up comedy. Nggak ada yang bisa mendekati jumlah kami, nggak ada yang lain. Nggak ada, kami 300 lebih dari Aceh sampai Papua, komika-komikanya ada Sun juga ada. Sehingga kami ada di posisi yang lebih pede dan nyaman dan siap untuk kolaborasi dengan atau bikin deal yang menguntungkan Comika ID-nya juga. Walaupun naiknya misalkan di Prime Video ataupun di Netflix. Gitu deh. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode depan. Gue sebenarnya lagi berpikir ya. Gue tuh Mensrea Indonesia Arena 10.000 penonton itu cukup menyita konsentrasi. Gue lagi mikir mau izin untuk nggak ngonten dulu, nggak podcast. Ini aja selama seminggu belakang tuh sebenarnya gue nggak rilis podcast karena pecah gitu konsentrasi gue. Gue pengen full konsentrasi. Orang ngizinin nggak ya? Kalau gue nggak rilis Work Life Trampolin, nggak rilis Siniar Hidup Indonesia Maya gitu. Karena bulan ini aja ada Festival Hidup Indonesia Maya. By the way, lu masih bisa beli tiketnya. Festival Hidup Indonesia Maya itu adalah festival podcast Hidup Indonesia Maya. Ada monolog kebangsaan, ada talk show, ada stand up, ada musik. Monolog kebangsaannya oleh Anies Baswedan. Dan Mas Anies mau memberi kejutan kepada penonton yang ada di sana. Terus ada talk show-nya. Talk show-nya itu kami mewawancara bocor halus politik Tempo, diwawancara sama kami. Terus ada stand-up-nya Gusman Sige dan Semi Notus Limboy. Dan ada musik dari Jason Ranti. Nah, acaranya di Bandung tanggal 16 Agustus di Auditorium Unpar. Tiket bisa dibeli di loket.com, termasuk tiket live streaming bisa lo beli di loket.com. Nah, ada acara itu tanggal 29 Agustus, satu hari sebelum Mensrea Indonesia Arena, ada Sami Obit live di Usmar Ismail, Jakarta. Tiket juga bisa beli di loket.com. Ini komika yang kuat banget. Membela Palestina atas penjajahan Israel. Dia juga guru matematika sehingga joknya banyak tentang matematika. Gue sering bilang dia adalah idola gue. Sumpah nomor 1 idola gue di Amerika Serikat adalah Sami Obit. Such a prolific joke writer, such a great joke writer. Gue sangat menyarankan lu untuk nonton. Ada itu plus ada Indonesia Arena tanggal 30 Agustus. Jadi coba jawab di kolom komentar. Kalau misalnya gue puasa ngonten dulu, mungkin termasuk Dota ID Weekly Vlog. Gue nggak tahu sih kalau Dota ID Weekly Vlog, tapi kalau gue puasa ngonten dulu, kalian memaklumi nggak sih? Tolong jawab di kolom komentar ya. Makasih banyak semuanya. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Apapun, refnya aja refnya. Kok menghela nafas aja? Ntar masih pikir dulu bang. Pikir. Lagu yo, lagu no. Nggak tahu dia. Atau refnya aja, tapi bolak-balik bang. Ya, Oke. Coba. Seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya, Asik. apakah nanti responnya Anjay. ketika aku pulang larut malam. Anjay. Gila, lagu yo dinyanyiin beli Bali. Keren. Bangga nggak lu? Keren.
Siapa? Ngeband saya. Keren. Iya.